Salam entrepreneur UC Onliners. Hari ini kita akan membahas mengenai self-determination. Bersama saya, Nur Agustinus dari UCEO. Kita akan bahas mengenai apa itu determinasi diri. Seorang entrepreneur harus memiliki sifat determinan. Kita tahu determinan itu artinya menentukan sesuatu di mana dia mempunyai keinginan, dia mempunyai tujuan. Entrepreneur itu akan berusaha selalu mencapai tujuannya. Nah, teori tentang determinasi diri ini telah diselidiki dan dipelajari oleh seorang pakar psikologi yang bernama Deci N. Ryan. Nah, apa tentang teori ini? Mari kita akan bahas bersama-sama. Mengapa seseorang mempunyai sebuah kemauan yang keras di mana dia berusaha untuk menentukan bahwa tujuannya itu harus tercapai? Ini memang ada beberapa faktor. Menurut penelitian Deci N. Ryan, ada 3 hal yang perlu ada dalam diri seorang yang memiliki determinasi diri yang bagus. Ketiga hal ini adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat di sini adalah determinasi diri. Pertama adalah dia harus mempunyai yang namanya otonomi. Otonomi ini adalah bagaimana dia mempunyai kekuasaan atas dirinya. Banyak orang yang misalnya hidupnya itu tergantung dari orang lain. Ketika dia mau melangkah, dia harus menunggu katakanlah persetujuan pihak lain. Ini akan membuat otonominya berkurang. Tapi kalau dia memiliki otonomi yang besar, ini akan mempengaruhi determinasi dirinya. Yang kedua, jadi kalau yang kita lihat yang kedua adalah kompetensi. Kita tahu setiap orang punya kompetensi yang berbeda-beda. Semakin orang memiliki kemampuan atau dia semakin kompeten dalam bidangnya, dia akan memiliki determinasi yang lebih kuat. Jadi, jika Anda para UC Onliner saat ini masih berusaha untuk menjadi entrepreneurs, salah satu langkah bagaimana meningkatkan determinasi diri adalah dengan meningkatkan kompetensi ini. Walaupun kita saat ini sedang bekerja di perusahaan atau di kantor atau di lembaga lain, kita sebaiknya selalu meningkatkan kompetensi. Ini adalah hal yang penting karena kompetensi yang bagus semakin kuat akan meningkatkan determinasi diri. Jadi kita sudah ketahui 2 hal. Pertama adalah otonomi. Sejauh mana UC Onliner bisa membuat diri menjadi seorang yang otonom dan bagaimana meningkatkan kompetensi. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah relasi. Relasi atau hubungan. Hubungan ini kita bisa lihat kalau kita memiliki hubungan dengan orang lain, semakin kita punya network, semakin kita punya relasi yang baik, ini akan membantu keyakinan diri kita untuk berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak mau atau kita tidak mudah untuk menyerah. Dengan adanya relasi ini akan membantu, ya, membantu kekuatan dari determinasi diri. Sebetulnya kalau kita kembali pada teori-teori entrepreneurship, dan kita selalu tahu bahwa seorang entrepreneur itu tidak mungkin lepas dari network. Teori efektuasi juga menjelaskan bahwa ada yang namanya crazy quilt. Jadi crazy quilt, kalau saya tuliskan di sini, ini adalah potongan-potongan perca. Jadi misalnya kita tahu bahwa di penjahit itu biasanya banyak sisa-sisa kain, misalnya kain ini, ada kain ini ya.
ada kain lagi, sisa-sisa potongan kain. Kalau kita gabung-gabungkan, kita pernah melihat selimut yang berupa tempelan-tempelan, gabungan-gabungan dari potongan-potongan kain ini akan menjadi sebuah kain atau selimut yang indah, yang artistik ya. Nah, dalam teori efektuasi, salah satu teori entrepreneurship yang sangat populer saat ini, kemampuan entrepreneur yang baik adalah dia bisa menemukan orang-orang yang dia kenal dan menggabungkannya menjadi sebuah, katakanlah, resource atau sumber daya yang bisa untuk mencapai tujuannya. Jadi 3 hal ini yang diteliti oleh Deci dan Ryan itu menentukan determinasi diri. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melatih determinasi diri? Apakah memang ada orang yang sudah dari dasarnya memiliki determinasi yang kuat, atau hal itu memang bisa dilatih? Kita tahu entrepreneur itu ada 3. Pertama, kemungkinan dia dari lahir, dari pendidikannya, dan dari lingkungannya ya. Nah, kita juga yakin bahwa determinasi ini juga bisa dilatih. Artinya apa? Kita tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang ketika menghadapi sebuah masalah itu dia kemudian melakukan reaksi. Jadi misalnya begini, katakanlah ini seseorang yang ingin mencapai sebuah goal atau tujuan. Tentunya dia akan berjalan di sini. Tetapi bagaimana kalau di tengah-tengah ini ada sebuah halangan, ya, ada halangan. Katakanlah kita mau menuju suatu tempat, ternyata ada tembok yang menghalangi. Jadi tentunya kita akan berjalan di sini, kemudian berhenti, ada tembok. Ada beberapa hal yang sering terjadi. Misalnya ada orang yang berjalan di sini, padahal tujuannya di sana, dia kemudian kembali. Ya. Ada juga yang di sini ada hambatan, dia berhenti di sini, dia menjadikan ini sebagai tempatnya yang terakhir yang dia bisa capai. Ada juga orang yang tidak menyerah, dia berusaha mencari akal, mencari jalan, melingkar mungkin, dan dia mencapai tujuannya. Ya, ini sudah membuktikan dia sudah ada usaha yang keras. Apapun yang terjadi, ada halangan apapun, dia akan berusaha mencapai tujuan. Tetapi ada juga yang mungkin karena faktor-faktor yang lain tadi, entah itu otonomi, entah itu kompetensi, dan juga relasi, dia bisa membuat terobosan di mana dia menghancurkan tembok ini atau menghilangkan tembok ini, atau katakanlah dia membuat terobosan dan dia tetap bisa menuju ke sana. Jadi ini adalah bagaimana orang mencapai tujuan. Orang yang memiliki determinasi yang kuat, dia tetap selalu ingin mencapai tujuan. Jadi syarat pertama, dia harus punya tujuan. Banyak orang yang sebetulnya tidak punya tujuan. Nah, itulah problemnya. Kalau dia tidak punya tujuan, dia tidak tahu kapan dia harus mencapainya atau kemana dia harus mencapainya. Dan kalaupun ada hambatan dan dia berhenti, dia bisa saja merasakan bahwa ini cukup menjadi tujuan saya. Jadi seorang entrepreneur harus punya visi, dia harus punya tujuan, dia harus tahu mau jadi apa. Kalau dia tidak punya visi, maka apa yang dia tuju juga tidak jelas. Jadi langkah awal, punyalah visi, ya, punyalah mimpi yang besar, ya. Kemudian bergeraklah
menuju mimpi itu. Punyalah misi-misi untuk mencapai visi itu. Jadi seseorang harus punya tujuan, ini yang penting yang pertama. Kemudian dia harus mencapai tujuan itu. Itulah yang namanya determinasi. Kalau determinasinya lemah atau dia tidak punya determinasi, dia akan mudah sekali untuk kembali atau berhenti sehingga dia tidak berusaha untuk mencapai tujuannya. Berhubungan dengan karakter seseorang atau sifat, ada satu hal lagi yang sangat penting yang menunjang determinasi seseorang, yaitu yang namanya efikasi diri atau self-effication. Apa itu efikasi diri? Efikasi diri adalah sebuah keyakinan. Jadi dalam diri orang tersebut ada keyakinan bahwa dia mampu untuk melakukannya. Jadi ini berbeda dengan kepercayaan diri. Jadi sebuah keyakinan bahwa orang itu, atau misalnya kalau saya, bahwa saya yakin bahwa saya mampu melakukannya. Misalnya, saya harus pergi ke luar negeri. Saya kalau tidak yakin, maka saya akan menjadi ragu-ragu. Ini terlepas dari kepercayaan diri. Tapi kalau saya yakin, maka saya akan berusaha untuk bisa. Jadi self-efficacy ini merupakan sebuah keyakinan bahwa saya mampu melakukannya. Jadi ini berkaitan dengan kompetensi sebetulnya. Ketika saya yakin, misalnya mampu membuka usaha sendiri, mampu membuat bisnis, maka saya akan bisa melakukannya. Dan kalaupun ada hambatan, saya akan tetap berjuang, saya akan tetap berusaha, saya tidak akan mudah menyerah. Kenapa? Karena saya mampu, saya yakin bahwa saya mampu melakukannya. Nah, inilah satu hal yang penting mengenai efikasi diri ya. Selain itu, ada juga teori dalam psikologi yang namanya adversity question. Adversity question ini adalah semacam kemampuan seseorang ketika menghadapi masalah. Ya. Question di sini artinya sebetulnya mirip IQ intelligent question, jadi tingkat keyakinan dia untuk mengatasi masalah. Jadi daya tahannya. Ada orang yang ketika menghadapi masalah, seperti ilustrasi yang tadi, ada tembok, dia mundur. Ya. Dalam teori adversity question ini ada beberapa tipe orang. Ada yang disebut dengan campers misalnya ya. Jadi ketika dia sampai pada suatu, jadi ilustrasinya adalah dia menaiki sebuah bukit atau gunung. Nah, ketika orang ini dia berjalan, tentunya jalannya penuh terjal gitu ya, penuh kesulitan karena tidak ada yang mudah dan hidup selalu dalam keadaan tidak pasti. Dia melihat, dia kemudian menyerah, dia berhenti di sini. Ini campers ya, dia berkemah gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian dia turun lagi, itu ada juga ya. Seperti ilustrasi tadi, dia ada yang berhenti, ada yang kembali. Tapi ada orang yang dia berusaha bisa tetap mempunyai daya juang, daya tahan, sehingga dia akhirnya sampai pada puncaknya ya. Nah, determinasi adalah kemampuan, adalah sifat, adalah dorongan di mana dia bisa yakin dan harus sampai ke puncak ketujuan yang ingin dicapai. Dia tidak akan berhenti di tengah-tengah. Kita seringkali misalnya begini, kita punya ide mau buka usaha, tapi orang tua mungkin bilang, jangan, kalau kamu buka usaha nanti gimana kalau rugi, gimana kalau misalnya ada orang yang beli barangmu kemudian tidak bayar, bagaimana kalau misalnya ternyata krisis ekonomi terus berlanjut sehingga akhirnya modal yang kamu punya itu akhirnya habis. Orang yang memiliki determinasi yang tinggi, dia tidak akan peduli. Artinya apa? Kalau dia memiliki otonomi,
Dia yakin bahwa dirinya lah yang menentukan, di mana ini sebetulnya sama dengan teori dalam efektuasi yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut dalam sesi-sesi yang lain, yaitu yang disebut dengan prinsip pilot in the plane. Kalau kita adalah pilot di pesawat kita lah yang menentukan kita mau mendarat di mana, kita mau pergi kemana. Jadi determinasi adalah sebuah keyakinan, sebuah mindset, sebuah sikap di mana kita harus sampai pada tujuan. Ada halangan, kita akan gunakan otak kita untuk berpikir, untuk kreatif, untuk inovatif, supaya bisa mengatasi hambatan tersebut. Jadi, kalaupun ada hambatan, kita tidak akan menyerah. Kalaupun ada masalah, kita akan berusaha untuk mengatasinya. Inilah kunci seseorang entrepreneur itu untuk bisa berhasil. Kalaupun gagal, dia akan bangkit. Kalaupun gagal 10 kali, dia akan bangkit 11 kali. Itulah determinasi. Itu adalah prinsip yang sangat penting yang harus UC Onliner pegang. Ya. Jangan sampai ada masalah, ada halangan, ada hambatan, atau mungkin misalnya hambatan itu bisa saja hambatan dari keluarga, dari budaya, bahwa kamu lebih baik jadi pegawai, lebih enak, tiap bulan dapat gaji, hidup pasti aman, nyaman. Tapi kita tahu bahwa entrepreneurship itu yang mengubah dunia, entrepreneurship itu yang bisa mengubah bangsa, entrepreneurship itu yang bisa mengubah diri kita. Ya. Itulah, kalau kita punya keyakinan, kita yakin bahwa kita bisa, kita punya otonomi atas diri kita punya kompetensi yang selalu kita perbaiki, yang selalu kita tingkatkan, dan kita jangan lupa membina hubungan dengan orang lain, relasi, network, dan membangun kerjasama. Semua itu butuh trust, kepercayaan, kejujuran, etika. Semua itu akan sampai dengan keyakinan, dengan kemampuan, dengan sebuah tekad. Saya pasti bisa, Anda pasti bisa, UC Onliner juga pasti bisa. Salam entrepreneur, semoga bermanfaat.